Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Hurul Aini dengan NPM 2142810. Saya di sini akan mempresentasikan tentang dummy skripsi saya yang berjudul Analisis Serangan Phishing dan Pengembangan Teknik Phishing yang Nah, hal-hal yang akan saya bahas adalah yang pertama, saya akan membahas bab 1 mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan penelitian, waktu dan tempat penelitian, sistematik penulisan, serta manfaatnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas bab 2 yang akan membahas mengenai teori-teori yang menjadi dasar pengetahuan yang digunakan tentang serangan phishing. Dan di bab 3, saya akan menjelaskan tentang teknik data yang saya kumpulkan itu seperti apa, objek yang akan ditelitinya apa saja, dan metode ujinya apa saja. Selanjutnya, nah, kita masuk ke bab 1. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita ketahui, di dalam era modern yang seperti sekarang, dalam era digital seperti sekarang ini, tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari setiap orang gitu ya tidak bisa lepas dari yang namanya gadget dan juga internet. Nah, karena internet menjadi sumber data informasi kita juga kan menjadi yang bisa digunakan untuk berbagai macam aktivitas gitu ya seperti belanja online berkomunikasi, bersosial media, belajar online juga dan banyak banyak lainnya juga kan. Nah, meskipun teknologi informasi gitu ya membawa kemudahan dalam berbagai aspek, namun ada juga hal ini juga gitu ya sangat beresiko karena penjahat-penjahat yang ada di dunia cyber mulai melancarkan aksinya. Nah, untuk apa? Untuk mencari keuntungan dari teknologi informasi ini gitu. Nah, salah satunya itu adalah yang akan kita bahas yaitu serangan phishing. Nah, serangan phishing ini adalah salah satu metode penipuan daring yang paling umum, nah, dan juga merusak. Nah, para penyerang phishing ini berusaha untuk mengelabui korban dengan menyamar sebagai entitas yang sah gitu ya. Nah, penyerangannya ini bisa dari link gitu ya, di-share ke sosial media kita, di WhatsApp gitu. Atau misalkan link-linknya tuh kayak informasi yang buat menggiurkan gitu ya, menggiurkan si korban. Kayak misalkan selamat Anda mendapatkan hadiah. Nah, untuk lebih lanjutnya kunjungi link ini atau misalkan kayak waktu yang viral-viral ini tuh eh, undangan yang berbentuk APK. Nah, itu juga. Nah, kalau misalkan eh, banyak gitu ya orang yang nggak tahu, maka akan terjebak gitu. Jika dia mengklik gitu ya link dari si penyerang ini, maka data dia gitu akan otomatis terambil oleh si penyerang ini dan akan berdampak buruk gitu seperti finansial, data kita jadi tidak rahasia lagi dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, namun eh, hal-hal ini tuh terkadang dianggap biasa saja gitu, biasa saja oleh banyak kalangan gitu ya. Dianggap biasa aja, padahal ini sangat berbahaya gitu. Nah, maka penting sekali untuk kita mengetahui apa itu serangan phishing, metodenya bagaimana, tekniknya bagaimana, dan cara mengidentifikasinya itu bagaimana gitu, pencegahannya itu seperti apa. Oke. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, maka dapat disimpulkan gitu ya identifikasi masalahnya ya, yaitu yang pertama, semakin meningkatnya serangan phishing dari waktu ke waktu akan membuat semakin banyak individu dan organisasi yang menjadi korban dari serangan tersebut ya. Nah, eh, semakin meningkatnya serangan phishing dari waktu ke waktu gitu. Hal hal ini tuh membuat semakin banyak individu dan organisasi yang menjadi serangan tersebut gitu ya. Nah, yang kedua, banyaknya penggunaan internet yang kurang pengguna internet yang kurang memahami serangan phishing ini dan bagaimana cara mengidentifikasinya. Nah, hal ini tuh mengakibatkan mereka rentan menjadi korban serangan phishing.
Lalu yang ketiga, teknologi yang semakin berkembang. Nah, hal ini tuh membuat para penyerang gitu ya, terus mengembangkan teknik-teknik yang baru untuk mengelabui korban dan menghindari deteksi dari sistem keamanan. Eee, yang keempat, serangan phishing ini juga berdampak pada kerugian finansial, pencurian identitas, dan akses ilegal ke data pribadi. Nah, dampak serangan ini tidak hanya merugikan individu, tapi organisasi juga. Setelah itu, selanjutnya banyaknya individu maupun organisasi yang kurang menyadari dampak dari serangan phishing dan cara-cara melindungi diri dari ancaman tersebut. Dan yang terakhir, individu maupun organisasi itu sangat sangat memerlukan pedoman praktis mengenai cara melindungi data mereka dari serangan phishing ini. Nah, maka berdasarkan identifikasi itu rumusan masalah yang didapatkan adalah yang pertama, bagaimana serangan phishing dilakukan dan apa karakteristik utamanya. Yang kedua, apa saja teknik-teknik phishing terkini yang digunakan oleh penyerang. Yang ketiga, bagaimana dampak serangan phishing terhadap individu dan organisasi. Dan yang terakhir, bagaimana cara efektif untuk mengidentifikasi serangan phishing dan melindungi diri dari ancaman yang tersebut. Nah, batasan masalahnya dari penelitian yang saya buat ini, nah, penelitian ini hanya akan fokus pada serangan phishing yang terjadi dalam konteks dunia daring. Di luar itu tidak akan dibahas di sini. Yang kedua, penelitian ini akan mengeksplorasi teknik-teknik phishing terkini yang digunakan oleh penyerang, tidak termasuk teknik lama yang mungkin sudah kurang relevan gitu ya. Dan yang ketiga, penelitian ini hanya akan membahas dampak serangan phishing terhadap individu dan organisasi. Yang keempat, penelitian ini akan memberikan rekomendasi perlindungan dari serangan phishing berdasarkan temuan penelitian tidak akan membahas implementasi khususnya dalam sistem keamanan gitu. Nah, maksud dan tujuan penelitian ini adalah maksudnya untuk mendalami tentang serangan phishing dan memahami teknik-teknik phishing terbaru, serta memberikan panduan tentang bagaimana cara melindungi diri kita dan organisasi kita dari serangan phishing. Nah, tujuannya yang pertama menganalisis dan mengidentifikasi serangan phishing dan karakteristiknya. Yang kedua, meneliti pengembangan teknik phishing terbaru dengan berfokus pada teknik-teknik yang masih relevan. Yang ketiga, mengidentifikasi dampak serangan phishing terhadap individu dan juga kelompok. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi dan panduan praktis mengenai cara untuk mengidentifikasi serangan phishing, melindungi diri, serta cara menghadapinya itu seperti apa gitu. Nah, selanjutnya waktu dan tepatnya. Nah, waktunya itu waktu penelitian ini gitu ya, 3 sampai 6 bulan. Nah, dimulai pada bulan Oktober dan diharapkan gitu ya selesai pada bulan Januari atau maksimalnya di bulan April. Nah, tempatnya itu penelitian yang saya lakukan tepatnya dilakukan secara daring dan menggunakan komputer atau laptop pribadi yang terkoneksi dengan internet gitu ya. Nah, sistematika penulisannya ada bab 1 pendahuluan yang baru saja kita bahas. Yang kedua ada bab 2 landasan teori yang berisi tentang teori yang menjadi dasar pengetahuan yang digunakan untuk menyusun laporan dan melakukan analisis terhadap serangan phishing. Yang bab 3-nya metode penelitian itu berisi tentang bagaimana teknik data dikumpulkan, objek yang ditelitinya apa saja, dan metode ujinya juga apa saja. Dan yang bab 4, hasil dan pembahasannya, bab ini akan berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai masalah serangan phishing berdasarkan yang telah diuraikan di pendahuluan. Dan yang terakhir, bab 5 penutup akan berisi tentang kesimpulan dan juga saran dari penulis untuk penelitian yang selanjutnya. Nah, selanjutnya ada manfaat dari penelitian yang saya buat. Manfaat penelitian yang saya buat, yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat, baik individu maupun organisasi, tentang bahayanya gitu ya, serangan phishing dan bagaimana sih cara mengidentifikasi dari serangan ini. Yang kedua, individu maupun organisasi dapat mengambil langkah-langkah perlindungan yang efektif terhadap data mereka gitu.
Yang ketiga, dengan penelitian ini diharapkan pengembang perangkat lunak dan penyedia layanan daring dapat meningkatkan sistem keamanan mereka untuk mencegah serangan phishing. Dan yang keempat, penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan dalam bidang keamanan cyber. Dan yang terakhir, berpotensi untuk menjadi sumber pengetahuan yang berguna bagi peneliti, pengembang, pengembang keamanan, dan pihak-pihak terkait dalam upaya melindungi masyarakat dari serangan phishing. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan di bab 2. Nah, apa sih itu phishing gitu? Nah, phishing itu merupakan sebuah metode untuk mendapatkan informasi gitu ya, informasi kita gitu. Nah, informasinya itu bisa nama pengguna, kata sandi, informasi kartu kredit, dan masih banyak lagi gitu. Lalu nih menurut Glassberger tahun 2014, phishing adalah tindakan penipuan yang dapat diskalakan di mana peniruan identitas digunakan untuk mendapatkan informasi dari target. Nah, menurut Felton et al. Di tahun 1997, phishing disebut juga dengan spoofing gitu ya. Nah, spoofing ini adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke komputer atau informasi. Nah, di mana si penyerang ini berurusan dengan pengguna dengan berpura-pura menjadi sumber yang terpercaya gitu ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa phishing adalah sebuah kejahatan dalam dunia cyber yang dilakukan untuk mengetahui informasi rahasia seperti password, nomor kartu kredit, dan informasi sensitif lainnya. Eh, Tujuannya itu untuk melakukan berbagai macam kejahatan gitu ya. Di antaranya ada pembobolan kartu kredit, penipuan, dan masih banyak lainnya lagi ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan jenis-jenis phishing. Yang pertama ada email phishing. Nah, email phishing ini si penjahatnya gitu ya, si penjahatnya tuh akan menggunakan email palsu gitu untuk mengelabui si korbannya. Yang kedua ada web phishing. Nah, web phishing ini hampir sama gitu ya, cuman bedanya ini dia membuat sama gitu web apa ya web palsu gitu ya, yang seolah-olah web ini tuh resmi gitu, kayak misalkan website Bank BCA gitu, padahal itu bukan gitu ya. Yang ketiga ada spear phishing, yang spear phishing itu bagian dari email phishing, namun si spear phishing ini udah tahu gitu beberapa informasi kita, misalnya alamat kita di mana, terus nomor teleponnya berapa gitu. Nah, dari data itu dia tuh bakal nyari tahu lebih lanjut lagi data kita gitu ya, tentang data kita. Nah, yang keempat ada whaling. Nah, whaling ini si penjahat itu menargetkan orang dalam kewenangan yang besar gitu ya, seperti manajer atau pemilik bisnis. Nah, nanti si data itu tuh digunakan untuk dia tuh kayak buka lowongan karyawan gitu ya, tapi palsu gitu. Nah, yang kelima, deceptive phishing. Nah, deceptive phishing ini si penyerang ini menyamar gitu sebagai sebuah instansi perusahaan gitu ya yang sah gitu, dan dia itu mencoba mencuri informasi pribadi gitu, kayak kata sandi gitu ya, dan yang lainnya gitu. Nah, itu bakal digunain buat dia memeras si korbannya gitu. Lalu ada clone phishing, hampir sama dengan email phishing, cuman ini kayak nge-share link gitu ya. Terus ada link manipulation, linknya itu seolah-olah resmi, sah gitu, padahal enggak. Terus ada voice phishing yang dilakukan melalui telepon gitu. Selanjutnya, nah ini ada proses serangan phishing gitu ya. Jadi pertamanya itu si attacker gitu ya, atau si penyerang ini memberikan gitu, memberikan email ya email gitu ya, mengirimkan email palsu gitu. Nah, jadi dia tuh attacker ini tuh mengirimkan email gitu, sebuah email palsu kepada si korbannya gitu. Nah, jika si korbannya itu percaya dan tidak mengerti gitu ya, asal klik aja gitu ya. Jadi nanti kalau dia ngeklik, dia bakal langsung otomatis terarahkan ke ini, ke website phishing-nya gitu. Jika dia sudah berada di website phishing-nya, maka otomatis si attacker ini akan
mengumpulkan gitu ya data kredensial dari si korbannya gitu. Setelah dikumpulkan, si data kredensialnya ini akan digunakan oleh si penyerang untuk apa ya ini mengakses websitenya gitu ya, mengakses website gitu ya. Terus selanjutnya, nah ada teknik-teknik phishing-nya gitu. Yang pertama ada email spoofing. Nah, email ini tuh berisi kayak misalkan kita gitu ya, disuruh gitu ya, diminta untuk mengisi kayak nomor kartu kredit, kata sandi atau yang lainnya gitu. Nah, kalau yang kedua ada internet submission. Nah, internet submission ini peretasnya berada gitu ya, berada di antara situs web yang asli dan juga situs web phishing-nya itu gitu. Ini teknik yang paling canggih gitu ya. Terus yang ketiga ada pesan instan. Nah, pesan instan itu dia mengirim pesan berisi link gitu ke web phishing. Dan yang keempat ada host trojan. Dia itu masuk akun pengguna untuk mengumpulkan kredensial. Yang terakhir ada manipulasi tautan atau link gitu ya. Sama seperti yang pesan instan gitu ya, link palsu. Lalu ada metode phishing yang pertama, rekayasa sosial gitu. Nah, dia tuh kayak seolah-olah dia tuh minta sumbangan gitu ya, minta donasi gitu misalkan. Ayo bantu korban banjir di Garut misalkan kayak gitu. Dengan mengklik link ini gitu. Jadi kita tuh mendonasikan gitu ya. Enggak sih. Jadi seolah-olah dia tuh minta kita untuk berdonasi, namun pas diklik itu ternyata link phishing gitu ya. Terus yang kedua manipulasi link masih sama ya. Jadi link palsu gitu yang akan mengarahkan ke website phishing, lalu ada filter evasion, ada website palsu juga, ada phishing telepon juga. Lalu ada dampak nih, dampak dari serangan ini gitu ya. Yang pertama sudah jelas sih kerugian finansial gitu. Kalau misalkan data kita terambil gitu, apalagi yang terbobol itu data bank kita. Nah, kita akan apa mengalami gitu ya kerugian finansial gitu. Yang kedua, kerusakan reputasi. Kalau misalkan data kita disalahgunakan gitu ya ke hal-hal negatif misalnya pinjol atau yang lainnya, reputasi kita otomatis bakal rusak gitu ya. Dan yang ketiga, pembobolan data itu udah jelas. Yang keempat, kehilangan produktivitas. Yang kelima, tekanan emosional. Nah, tekanan emosional ini rata-rata gitu yang kena phishing tuh eh, ada gitu ya yang dampaknya tuh jadi stres atau gimana gitu ya kalau kehilangan uang gitu atau gimana gitu. Selanjutnya, nah ada pencegahan serangan phishing. Yang pertama, melindungi diri dari spam gitu. Yang kedua, tidak menyebar informasi pribadi gitu ya, kayak di sosmed itu jangan. Terus kayak misalkan kita tuh diminta ngisi data gitu ya. Nah, di sebuah website, tapi websitenya tuh HTTP gitu, bukan HTTPS. Nah, kita tuh jangan gitu, karena kalau yang aman tuh HTTPS, karena S-nya tuh secure gitu ya. Lalu ada jangan klik asal tautan gitu ya, jangan kita nggak tahu kan gitu isinya apa, jadi jangan asal mengklik tautan kecuali kita udah tahu itu apa gitu. Terus selanjutnya ada kebijakan keamanan yang baik dan yang terakhir ada pelatihan kesadaran keamanan. Nah, dua terakhir ini di ini ya di organisasi gitu. Nah, menurut penelitian sebelumnya gitu ya, menurut Muftiadi et al. Di tahun 2022, maraknya serangan phishing ini dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan kesadaran pengguna terhadap ancaman tersebut gitu. Karena banyak gitu ya pengguna yang minim pengetahuannya terhadap domain, link atau website palsu. Nah, selanjutnya menurut Yang et al. Nah, dia tuh melakukan penelitian yang tujuannya untuk menilai efektivitas email phishing gitu. Nah, dia tuh menggunakan model MPS-PM gitu ya untuk memprediksi calon korban phishing gitu ya. Dan hasilnya tuh menunjukkan bahwa model diskriminatif gitu yang dapat lebih akurat memprediksi calon korban phishing itu. Gitu ya. Nah, kerangka pemikiran yang pertama melakukan analisis mendalam gitu terhadap serangan phishing ini gitu dan menjelajahi evolusi teknik phishing terkini.
Yang kedua, penelitian ini merujuk pada teori pendukung, nah termasuk teori rekayasa sosial gitu. Yang ketiga, pendekatan penelitian yang digunakan mencakup gabungan pendekatan kualitatif dan juga kuantitatif. Yang keempat, melakukan analisis data historis, wawancara, survei kesadaran pengguna juga gitu. Dan yang terakhir, hasil penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan rekomendasi dan juga panduan yang dapat membantu orang gitu ya, membantu kita semua dalam memitigasi risiko serangan phishing gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Nah, saya melakukan teknik pengumpulan data yang pertama melalui studi dokumentasi gitu ya. Dengan kayak misalkan kita nyari-nyari gitu, data orang kena phishing itu berapa gitu, jenisnya apa aja gitu ya. Melalui link yang resmi gitu, kayak link keamanan cybernya gitu ya. Yang kedua, wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan bisa daring ataupun bisa langsung juga. Nah, wawancara ini tuh terhadap siapa? Terhadap ahli cyber security gitu. Dan yang ketiga itu kuesioner. Nah, kuesioner ini akan ditunjukkan untuk pengguna internet gitu ya atau sosial media. Selanjutnya, objek penelitian. Nah, yang pertama saya pasti akan meneliti tentang serangan phishing itu sendiri, mengenai jenis-jenisnya, dampaknya, dan yang lainnya gitu. Yang kedua, teknik phishing yang terkini gitu ya. Nah, yang ketiga, perilaku pengguna. Yang keempat, kasus-kasus serangan phishing gitu ya, yang sempat viral atau yang besar, yang booming gitu, serangan phishingnya apa saja gitu kasusnya. Dan yang terakhir, pencegahan pendidikan gitu, pencegahan dan pendidikan gitu ya terhadap serangan phishing ini gitu. Oke, selanjutnya, selanjutnya adalah metode uji. Nah, yang pertama uji keamanan sistem gitu. Nah, eh, yaitu memindai sistem dengan tujuan mengidentifikasi kerentanan dalam sistem yang dieksploitasi dengan serangan phishing gitu. Nah, yang keduanya uji respons keamanan gitu ya. Digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana sih organisasi gitu ya atau sebuah perusahaan dalam respon gitu ya, merespon serangan phishing ini gitu. Jadi yang pertama itu menguji sistemnya, yang kedua itu menguji gimana sih respon perusahaan ini terhadap serangan phishing gitu ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, ada kekurangan ataupun ada lag-lagnya gitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.